Tidak banyak yang menyangka sebuah tagar di media sosial bisa memancing reaksi sebesar ini dan berkembang menjadi perbincangan lintas negara. Awalnya semua terlihat sederhana, hanya respon spontan dari warganet setelah beredar berbagai analisis mengenai pergerakan pasar dan tekanan terhadap ekonomi Indonesia. Namun dalam waktu singkat, narasi itu meluas kemana-mana. Ada yang mulai menghubungkan dengan isu geopolitik, ada yang mengaitkan dengan kebijakan ekspor nasional, bahkan ada yang mulai mempertanyakan arah hubungan ekonomi Indonesia dengan negara-negara tetangga. Dari situlah perdebatan yang awalnya kecil berubah menjadi pembahasan yang jauh lebih besar. Yang menarik, pihak yang pertama kali membahas fenomena ini sendiri sempat mengaku terkejut dengan respons yang muncul. Menurut penjelasannya, ia hanya mencoba menyampaikan analisis mengenai aliran modal dan dinamika pasar yang sedang terjadi. Ia juga menegaskan bahwa berbagai seruan yang berkembang di media sosial bukan berasal darinya. Tetapi seperti yang sering terjadi di era digital sekarang, sebuah opini yang awalnya hanya berupa analisis bisa berkembang jauh melampaui niat awal pembuatnya dan berubah menjadi gerakan opini publik yang sulit dikendalikan. Di saat yang sama, muncul pertanyaan yang jauh lebih besar di tengah masyarakat. Mengapa setiap kali Indonesia mengambil langkah ekonomi yang lebih tegas, selalu muncul reaksi yang begitu kuat dari luar? Apakah ini hanya kebetulan yang memang lazim terjadi di pasar global? Atau memang ada pihak yang merasa terganggu ketika Indonesia mulai memperkuat posisi tawarnya sendiri? Pertanyaan-pertanyaan seperti inilah yang kemudian membuat diskusi semakin panas dan menarik perhatian lebih luas. Narasi yang berkembang waktu itu berangkat dari dugaan bahwa pelemahan rupiah tidak sepenuhnya dipicu faktor global seperti penguatan dolar atau ketidakpastian ekonomi dunia. Ada yang melihat pola perpindahan dana dalam jumlah besar dari pasar Indonesia. Namun perlu dipahami juga bahwa pasar keuangan selalu dipengaruhi banyak faktor sekaligus, mulai dari sentimen investor, kebijakan bank sentral, kondisi geopolitik, hingga ekspektasi ekonomi ke depan. Tetapi bagi publik, yang paling menarik bukan sekadar angkanya, melainkan pola yang dianggap muncul berulang dalam momen-momen tertentu. Di tengah perdebatan itu, perhatian publik kemudian mulai mengarah pada langkah pemerintah Indonesia yang semakin berani mengatur pengelolaan sumber daya alam. Mulai dari kebijakan hilirisasi, penguatan kontrol ekspor, hingga dorongan agar nilai tambah lebih banyak tinggal di dalam negeri. Arahnya terlihat semakin jelas. Indonesia ingin keluar dari pola lama yang hanya menjual bahan mentah dan mulai mendorong agar keuntungan yang lebih besar bisa dinikmati di dalam negeri sendiri. Langkah seperti ini tentu membawa konsekuensi. Ketika sebuah negara besar mulai mengubah aturan permainan ekonomi, pihak-pihak yang selama ini nyaman dengan pola lama belum tentu langsung menerima perubahan tersebut. Dari sinilah berbagai spekulasi dan tafsir mulai bermunculan. Ada yang menganggap Indonesia terlalu agresif. Ada juga yang melihat ini sebagai proses yang memang harus dilalui jika ingin menjadi negara yang lebih mandiri secara ekonomi. Yang menarik, masyarakat Indonesia sekarang terlihat jauh berbeda dibanding beberapa tahun sebelumnya. Dulu isu ekonomi sering dianggap terlalu rumit dan hanya dibahas oleh kalangan tertentu. Sekarang publik ikut memperhatikan, ikut berdiskusi, bahkan ikut membentuk opini sendiri. Di media sosial, narasi tentang kedaulatan ekonomi mulai mendapat tempat yang semakin besar dan menjadi topik yang mudah diterima masyarakat umum. Perubahan sikap masyarakat ini menunjukkan satu hal penting. Banyak orang mulai sadar bahwa ekonomi bukan sekadar urusan kurs mata uang atau angka pertumbuhan tahunan. Ada dimensi yang lebih besar di balik itu semua, yaitu siapa yang mengendalikan sumber daya, siapa yang menentukan harga, dan siapa yang menikmati manfaat terbesar dari kekayaan sebuah negara. Kesadaran seperti inilah yang membuat pembahasan ekonomi semakin dekat dengan kehidupan sehari-hari. Di tengah situasi tersebut, Indonesia tetap berjalan dengan strateginya sendiri. Pemerintah mencoba menjaga stabilitas melalui kebijakan moneter, mengendalikan inflasi, memperkuat cadangan, dan menjaga kepercayaan pasar.
Berbagai langkah penyesuaian dilakukan agar gejolak yang muncul tidak berkembang menjadi tekanan yang lebih besar. Tujuannya bukan menciptakan sensasi, tetapi menjaga fondasi ekonomi tetap kuat dalam jangka panjang. Perlahan pasar mulai menunjukkan respons yang lebih positif. Rupiah bergerak lebih stabil, sentimen investor mulai membaik, dan pasar saham kembali menemukan momentumnya. Tentu belum sempurna dan tantangan masih banyak. Tetapi setidaknya ada sinyal bahwa ekonomi Indonesia tidak mudah goyah hanya karena tekanan jangka pendek atau perubahan sentimen sesaat. Di sisi lain, publik mulai melihat sesuatu yang menarik. Ketika Indonesia menunjukkan sikap yang lebih tegas terhadap pengelolaan sumber daya alam, perhatian dari luar negeri ikut meningkat. Ada yang mendukung karena melihat ini sebagai langkah strategis. Ada juga yang mengkritik karena dinilai bisa mengubah pola bisnis yang selama ini berjalan. Tetapi apapun responsnya, Indonesia mulai menunjukkan bahwa arah kebijakannya semakin jelas. Tetapi dari sudut pandang Indonesia, pertanyaannya tetap sederhana. Jika sumber daya ada di tanah sendiri, mengapa nilai tambah terbesarnya harus terus dinikmati pihak lain? Mengapa negara yang memiliki bahan mentah justru hanya menerima bagian yang lebih kecil dari hasil akhirnya? Pertanyaan seperti ini yang sekarang semakin sering muncul di ruang publik dan mulai menjadi bahan diskusi serius. Bagi banyak orang, isu ini sudah tidak lagi sekadar soal ekonomi. Ini mulai masuk ke wilayah yang lebih besar, yaitu harga diri bangsa dan posisi Indonesia di masa depan. Apakah Indonesia hanya akan menjadi penonton di rumah sendiri, atau mulai berani menentukan aturan yang lebih menguntungkan bagi kepentingan nasional dalam jangka panjang? Disinilah semangat nasionalisme ekonomi mulai semakin sering dibicarakan. Bukan berarti menutup diri dari kerjasama internasional atau menolak investasi asing. Tetapi memastikan bahwa kerjasama tersebut berjalan lebih seimbang dan memberikan manfaat yang lebih adil bagi Indonesia. Terbuka tetap penting, tetapi tidak berarti kehilangan kendali atas kepentingan sendiri. Perjalanan menuju posisi seperti itu tentu tidak mudah dan tidak bisa selesai dalam waktu singkat. Akan selalu ada tekanan, kritik, dan dinamika pasar yang berubah sangat cepat. Tetapi banyak negara besar juga melewati fase yang sama ketika mereka membangun fondasi ekonominya sendiri, hingga menjadi lebih kuat seperti sekarang. Karena pada akhirnya, pertumbuhan ekonomi tidak dibangun hanya oleh modal dan teknologi. Ada unsur lain yang sering terlupakan, yaitu rasa percaya diri sebagai bangsa. Negara yang percaya pada kemampuannya sendiri biasanya punya daya tahan lebih besar dalam menghadapi perubahan dan tekanan global yang datang silih berganti. Indonesia sendiri memiliki modal yang sangat besar. Pasar domestik yang luas, sumber daya yang melimpah, posisi geografis yang strategis, dan populasi produktif yang besar. Tantangannya bukan soal punya atau tidak punya potensi, tetapi apakah potensi itu benar-benar bisa dikelola dengan baik dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat. Yang juga menarik adalah bagaimana masyarakat mulai lebih kritis terhadap berbagai narasi dari luar. Tidak semua informasi langsung diterima begitu saja. Banyak yang mulai mencari data sendiri, membandingkan berbagai sumber, dan mencoba memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi di balik sebuah peristiwa ekonomi. Perubahan pola pikir seperti ini sangat penting. Karena di era sekarang, persaingan tidak selalu terjadi di lapangan atau ruang diplomasi. Kadang pertarungan terjadi melalui persepsi, opini publik, dan kepercayaan pasar yang bisa berubah sangat cepat hanya karena sebuah narasi. Maka ketika ada tekanan, reaksi masyarakat tidak lagi sekadar panik atau khawatir. Banyak yang mulai melihatnya sebagai ujian apakah Indonesia benar-benar siap berdiri dengan strategi ekonominya sendiri atau belum. Dan dari situlah mulai muncul semangat untuk lebih percaya pada kekuatan dalam negeri. Yang jelas, satu hal mulai terlihat semakin kuat. Indonesia hari ini bukan lagi negara yang hanya mengikuti arus. Ada upaya yang semakin nyata untuk menentukan arah sendiri meskipun konsekuensinya tidak selalu nyaman di tahap awal.
Dan mungkin inilah inti dari semua dinamika tersebut. Bukan soal melawan negara lain, bukan pula soal mencari konflik baru. Tetapi tentang bagaimana sebuah bangsa mulai belajar berdiri lebih tegak, mengelola kekayaannya sendiri, dan tidak mudah berubah arah hanya karena tekanan dari luar. Karena sejarah sering menunjukkan satu hal yang menarik. Negara yang kuat bukan negara yang tidak pernah mengalami tekanan. Tetapi negara yang tetap berjalan dan tetap percaya diri meskipun sedang diuji oleh berbagai keadaan. Indonesia tentu masih memiliki banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Tetapi jika ada satu pelajaran dari semua perdebatan ini, mungkin jawabannya sederhana. Kedaulatan ekonomi tidak datang dari slogan atau kampanye semata. Ia dibangun dari keputusan yang konsisten dan kemampuan bertahan ketika keputusan itu mulai diuji. Dan pada akhirnya, sebesar apapun dinamika yang terjadi di luar sana, yang paling menentukan tetap bukan komentar negara lain dan bukan tagar yang sedang ramai di media sosial. Yang paling menentukan adalah seberapa yakin sebuah bangsa terhadap kekuatan dan arah yang dipilihnya sendiri.